Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, termasuk berkah nikmatnya pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalun saleh, mulai dari salat qabliyah subuh, salat subuh berjamaah, kemudian zikir ba'da subuh, lalu dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ini semua amal soleh yang apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab kemuliaan dan kebaikan kita di hadapan Allah. Semoga Allah menerima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, Ahad pagi yang keempat ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup manusia yang paling kita cintai, yang kita banggakan, yang kita ikuti dan kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Ketika semua manusia belum diizinkan untuk memberikan syafaat, saat itu orang yang pertama kali diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan kajian sirah ini kita dapat mencintai Rasulullah dan mencontoh Rasulullah secara utuh. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sebelumnya berbicara mengenai bagaimana usaha kafir Mekah menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cara mereka lakukan, Bapak Ibu, ya. Mulai dari cara yang halus, ya. Mulai dari cara yang kasar, mulai dari cara yang sangat kasar, nah, sampai penawaran, kemudian rayuan, tidak pernah berhasil untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa orang beriman ini harus punya sifat sabat, teguh pendirian, ya, tidak terpengaruh oleh rayuan dan tidak gentar oleh ancaman. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh, fathbutu, bersabatlah kalian, sabat teguh pendirian, wadhkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin, la'allakum tuflihun, dengan begitu Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pagi hari ini kita akan bahas usaha yang lebih kejam dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara melakukan pemboikotan
kepada kaum muslimin dan Bani Hashim. Walaupun Bani Hashim itu Bapak Ibu tidak semuanya beriman kepada Nabi, tidak semua di antara mereka itu menjadi pengikut Nabi, tapi karena kuatnya rasa kesukuan, Bani Hashim terus membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah segala macam usaha kafir Quraisy mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, ternyata tidak berhasil. Ditambah lagi tokoh yang mereka segani di antara mereka seperti Umar dan Hamzah ternyata masuk Islam, sehingga semakin tidak leluasa bagi mereka untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW secara fisik. Ya, semakin hari pengikut Nabi semakin bertambah. Begitulah kebenaran. Ya, kebenaran itu akan selalu tegak. Allah berfirman, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu akan selalu tegak, dan setiap hari kebenaran itu akan selalu bertambah pengikutnya. Nah, dulu di zaman Nabi berapa orang yang masuk Islam? Nah, sekarang semakin hari orang semakin banyak masuk ke dalam agama Islam. Di barat Bapak Ibu sudah semakin banyak orang-orang yang masuk Islam. Ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Ishaq, ini ahli sejarah yang pertama, akhirnya ketika kaum kafir Quraisy itu tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi, maka mereka bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Membunuh Rasulullah SAW. Jadi tokoh-tokoh mereka itu berkumpul, kemudian mereka memunculkan sebuah kesepakatan untuk membunuh Nabi. Bagaimana caranya mereka bisa membunuh Rasulullah SAW? Jadi tantangan para nabi dan rasul dalam berdakwah itu tidak mudah, ya, karena mereka memang membawa ajaran tauhid. Ya. Tapi ternyata rencana kafir Quraisy untuk membunuh Nabi itu semuanya gagal, karena di belakang Rasulullah ada Bani Hashim dan Bani Muttalib yang membela mati-matian. Apapun resikonya, ya, mereka tidak akan menyerahkan Rasulullah kepada kafir Quraisy. Ya. Setelah kaum kafir Quraisy tidak berhasil membunuh Rasulullah, mereka bersepakat untuk mengucilkan Rasulullah, kaum muslimin dan Bani Hashim serta Bani Muttalib yang melindungi Rasulullah. Dengan cara apa mereka mengucilkan? Yaitu dengan cara melakukan pemboikotan. Kafir Quraisy sudah berkali-kali meminta Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib untuk menyerahkan Rasulullah kepada mereka, tapi Bani Hashim tidak mau menyerahkan. Akhirnya terpaksa kafir Quraisy itu melakukan pemboikotan. Nah, dalam perhitungan mereka Bapak Ibu, dalam perhitungan mereka, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini akan pecah. Sebab tidak semua di antara mereka, ya, tidak semua di antara mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang tidak beriman adalah paman Nabi, Abu Talib, ya. Dalam prediksi mereka begitu. Ternyata meleset. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mereka semuanya bersepakat, baik yang beriman kepada Nabi maupun yang tidak beriman kepada Nabi, bersepakat bersama-sama dalam suka dan duka. Ya. Nah, kemudian ini isi pemboikotan kafir Quraisy. Sangat kejam isinya. Setelah mereka melakukan kesepakatan dan keputusan untuk memboikot Rasulullah dan pengikutnya serta orang yang melindunginya dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, maka untuk mengokohkan kesepakatan itu, mereka tulis di atas sebuah sahifah, sebuah lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah.
untuk mengokohkan, tidak hanya secara lisan, mereka tulis dalam sebuah kertas, ya, perjanjian itu. Apa isi kesepakatan mereka yang sangat kejam itu, Bapak Ibu? Yang pertama, tidak melakukan pernikahan dengan kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi mereka menghimbau kepada bawahannya seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan lain-lain, itu mereka menghimbau kepada bawahannya dan memerintahkan kepada bawahannya untuk tidak melakukan pernikahan dengan kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian isi kesepakatan yang kedua, tidak melakukan transaksi jual beli dengan kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak membeli produknya kaum muslimin, tidak membeli apa yang dijual oleh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, dan tidak menjual kepada mereka. Jadi di dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali melakukan pemboikotan itu orang Islam sendiri atau orang kafir? Hah? Orang Islam atau orang kafir? Orang kafir, Bapak Ibu. Sebenarnya cara melakukan pemboikotan, ya, menghinakan orang lain, menyulitkan orang lain dengan cara melakukan pemboikotan, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Pertama yang melakukan itu adalah siapa? Kafir Quraisy, ya. Nabi SAW walaupun dihina oleh orang Yahudi, ya, dihina oleh orang kafir Mekah, saat Nabi berjaya di kota Madinah dan politik Islam sudah diakui oleh orang Madinah maupun orang di luar Madinah, ya. Nah, sama sekali Nabi tidak pernah melakukan dan menghimbau kepada para sahabatnya untuk memboikot Yahudi atau memboikot orang-orang Mekah. Tapi nanti kalau kita bahas bagaimana hukum memboikot produk-produk orang kafir yang menghina Rasulullah, yang menghina kaum muslimin, itu ada pembahasan tersendiri, Bapak Ibu, ya. Boleh-boleh saja, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Bagaimana kita boikot kebiasaan mereka yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita, ya. Musik, joget-joget, minum khamr, itu yang harusnya diboikot, ya. Kalau masalah produk ini musiman, hadirin, yaitu perkara musiman. Ada orang mencela Nabi, itu musiman, ya. Tahun ini nggak ada, nanti beberapa tahun lagi akan muncul orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, itu musiman, ya, dan akan hilang dengan sendirinya. Baik. Jadi yang pertama kali melakukan pemboikotan ekonomi bukanlah orang Islam, tapi orang kafir Makkah. Mereka bersepakat tidak melakukan transaksi jual beli dengan kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Yang ketiga, tidak berbicara dengan kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ternyata ini bukan pemboikotan biasa, Bapak Ibu. Bayangkan, tidak boleh berbicara dengan kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin yang mengajak bicara, jangan direspon, kata tokoh-tokoh mereka. Kemudian tidak bergaul dengan kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tidak boleh satu majelis dengan mereka. Ini kata tokoh kafir Quraisy. Lembar papan perjanjian itu untuk menunjukkan kesungguhan dan keseriusan, maka lembar papan perjanjian itu mereka gantung di Ka'bah. Nah, sehingga semua orang menyaksikan, melihat bahwa orang kafir Mekah tidak boleh menikah dengan kaum muslimin, tidak boleh transaksi jual beli, tidak boleh berbicara, tidak boleh bergaul dengan mereka. Mereka berjanji akan memegang teguh kesepakatan tersebut sampai Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mau menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Jadi perjanjian itu tidak akan diturunkan oleh mereka dari Ka'bah dan tidak akan dirusak oleh mereka
sampai Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Siapakah yang menulis perjanjian ini? Yang menulis di atas sebuah papan, Bapak Ibu. Yang menulis dalam sebuah riwayat dikatakan ia adalah Mansyur bin Ikrimah, penulis perjanjian boikot kepada kaum muslimin. Penulis itu didoakan oleh Rasulullah agar celaka, dan benar celaka, hadirin. Sebagian jemarinya lumpuh, ya, karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Sebab doanya Nabi kepada umatnya itu mustajab, ya. Hanya ada 3 permintaan Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya ada 3 permintaan Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya Nabi memohon kepada Allah agar umatnya tidak berpecah belah. Kata Allah, tidak, umatmu akan tetap berpecah belah. Sehingga kita menyaksikan sekarang betapa banyak aliran dalam Islam. Ada Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, ada Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan mereka semua mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah juga demikian, ya. Tapi selain tiga permohonan Nabi, semuanya dikabulkan oleh Allah. Termasuk permohonan Nabi untuk diturunkan kecelakaan kepada orang yang menulis perjanjian boikot itu, yaitu Mansyur bin Ikrimah, sehingga tangannya Mansyur, ya, sebagian jarinya lumpuh, ya. Kemudian masa pemboikotan. Ini yang diboikot Bapak Ibu, kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu bukan dalam masa yang singkat, ya. Ternyata bertahun-tahun masanya. Disebutkan dalam riwayat sejarahnya, permulaan masa pemboikotan dimulai pada bulan Muharram tahun 7 kenabian. Berlangsung selama 3 tahun sampai bulan Muharram tahun 10 kenabian. Ada yang mengatakan pemboikotan berlangsung selama 2 tahun. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan, dan ini disebutkan dalam banyak kitab sejarah, bahwa pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun tidak transaksi jual beli kepada kaum muslimin, tidak boleh menikahi kaum muslimin, kemudian tidak boleh berbicara dengan kaum muslimin, tidak boleh bergaul dengan kaum muslimin selama 3 tahun, hadirin, ya. Sehingga saat itu kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Muttalib sangat kesusahan. Mereka tidak pernah mendapatkan kebutuhan pokok kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, diam-diam. Karena ketika itu kaum kafir Quraisy menghadang kafilah dagang dari luar negeri untuk menjual barang dagangan mereka kepada kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ya. Bahkan Bapak Ibu, kaum kafir Quraisy juga menyiksa orang-orang yang ketahuan mengirimkan makanan ke kerabatnya di Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib. Nah, disiksa oleh mereka, diberikan pelajaran oleh mereka supaya tidak melakukan demikian. Tapi pada masa sulit itu Bapak Ibu, ternyata dakwah tetap berjalan, ya. Dakwah Nabi itu tetap berjalan. Ketika musim haji tiba, Nabi dan para sahabatnya keluar untuk berdakwah kepada orang-orang yang datang dari berbagai macam negeri, ya. Masya Allah, ini pelajaran. Sesulit apapun kondisi, dakwah tetap harus berjalan. Ekonomi sulit, ya, kemudian suasana mencekam, dakwah harus tetap berjalan sesuai kemampuan masing-masing, ya. Bisa berdakwah dengan harta, bisa berdakwah dengan ilmu, bisa berdakwah dengan tenaga, bisa berdakwah dengan pikiran, ya, menjawab tuduhan orang-orang yang benci kepada Islam,
kemudian bisa juga berdakwah dengan ad-du'a, dengan mendoakan, ya. Rasulullah ketika musim haji tetap keluar pada musim haji, menjumpai manusia dan mengajak mereka kepada Islam, ya. Sehingga wajar ada banyak orang Islam yang bukan orang Arab, ya. Ada di antara mereka orang Ethiopia seperti Bilal bin Rabah, kemudian ada juga di antara mereka orang Persia seperti Salman Al-Farisi, ada juga di antara mereka orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam, ada juga di antara mereka Romawi yaitu seperti Suhaib Ar-Rumi, ya. Kesulitan yang dialami kaum muslimin dan Bani Hashim. Nah, jadi selama 3 tahun itu kaum muslimin, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, ya. Suara tangisan bayi dan bocah-bocah terdengar karena kelaparan, ya. Jadi selama 3 tahun itu Bapak Ibu, bayi, bocah, kemudian para wanita, ya, mereka menangis sehingga tangisan mereka terdengar di mana-mana, itu karena kelaparan. Di antara sahabat Nabi ketika belanja di pasar, ya, jadi nyoba masuk ke pasar begitu belanja, ternyata sama orang-orang pasar itu harganya dinaikkan berlipat-lipat. Nah, tentu itu bukan keinginan mereka, tapi atas perintah dari atasan mereka. Siapa? Abu Lahab, ya, atas perintah dari Abu Lahab. Saat itu Abu Lahab ketika melihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar, ya, Abu Lahab berkata kepada para pedagang di pasar. Apa kata Abu Lahab? Ya ma'syarat tujjar, walu ala ashabi Muhammad. Wahai para pedagang, naikkan harga berlipat-lipat ala ashabi Muhammad, atas sahabatnya Muhammad. Naikkan harga. Nah, sehingga mereka sahabat Muhammad itu tidak dapat membeli sesuatu pun dari kalian. Kemudian kalian kan sudah tahu siapa saya, kata Abu Lahab. Kalian sudah tahu kan siapa saya? Saya orang yang paling kaya di kota Mekah. Dan saya akan mengganti semuanya tanpa ada kerugian di antara kalian. Maka para pedagang itu pun berbondong-bondong menaikkan harga berlipat-lipat. Sehingga sahabat Nabi tidak dapat membeli sesuatu pun dari mereka. Akhirnya pulang dengan tangan kosong. Anak istri menangis karena kelaparan, ya. Kemudian Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan itu ternyata Allah menurunkan pertolongan kepada mereka dengan cara Allah membuat hati sebagian orang kafir Mekah tergerak untuk membantu kaum muslimin dan Bani Hashim, ya. Karena hati manusia ini kan ada di tangan Allah. Kata Nabi, hati kalian itu baina asabi'ir rahman, berada di antara jari jemarinya Allah, ada di tangan Allah. Allah membolak-balikkan kapan saja yang Allah kehendaki. Allah membuat hati kalian sekarang bahagia, tapi dengan mudah Allah membuat hati kalian sumpek. Dengan mudah Allah membuat hati kalian sedih. Allah membuat hati kalian sekarang cinta, tapi dalam waktu yang cepat sangat mudah bagi Allah untuk membalik cinta itu menjadi kebencian, ya. Ternyata ada di antara kafir Mekah Bapak Ibu yang memang dia tidak setuju dengan perjanjian itu, dengan pemboikotan itu. Digerakkan hatinya oleh Allah untuk membantu kaum muslimin, ya. Di antara mereka adalah Hisham bin Amr. Namanya Hisham bin Amr, seorang tokoh yang dimuliakan di antara kaumnya, ya. Hisham membawa untanya penuh makanan di malam hari. Lalu Hisham memberikan makanan itu kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk meringankan penderitaan kaum muslimin yang terisolir, ya.
yang tidak dapat membeli makanan di pasar kota Mekah karena harganya mahal, ya. Maka Hisham bin Amr mengirimkan makanan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi, ya. Itulah kesulitan yang dialami kaum muslimin dan Bani Hashim. Kemudian pembatalan perjanjian boikot. Setelah sekian lama, kurang lebih 2-3 tahun Bapak Ibu, kaum muslimin mengalami kesusahan, kesulitan, dan juga dialami oleh Bani Hashim serta Bani Al-Muttalib, ya. Maka saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah ketika keadaan sangat susah, kemudian kesehatan orang beriman sangat buruk, begitu juga kesehatan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Karena ada di antara mereka, itu disebutkan dalam riwayatnya, ada di antara mereka yang makan dedaunan, saking sulitnya makanan, ya. Akhirnya saat itu memaksa Nabi, kondisi itu memaksa Nabi untuk berdoa kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada kafir Mekah, ya. Ketika Nabi SAW berdoa, tak lama setelah Nabi berdoa itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang-orang Mekah itu kesulitan ekonomi, ya. Allah kirimkan musim yang panas, kemudian susah paceklik, susah makan, susah minuman, sehingga banyak di antara mereka yang menduga bahwa itu akibat dari kezaliman mereka kepada kaum muslimin dan kepada Bani Hashim serta Bani Al-Muttalib. Nah, maka tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan pemboikotan itu, akhirnya mereka pada bulan Muharram tahun 10 dari kenabian, ya, melakukan pembatalan dan perobekan terhadap perjanjian tersebut. Di antara mereka adalah Hisham bin Amr dari suku Bani Amir, ya. Jadi Hisham bin Amr mengumpulkan kawan-kawannya yang tidak setuju dengan pemboikotan itu, dikumpulkan, lalu mereka bersepakat bahwa besok pagi mereka akan berkumpul di Ka'bah untuk mengambil perjanjian itu dan merobeknya, ya. Maka keesokan pun mereka berangkat itu, yang diketuai oleh siapa? Oleh Hisham bin Amr, berangkat mereka. Kemudian ada di antara mereka yang berdiri berkhutbah, wahai hadirin, wahai hadirat, wahai yang hadir di Ka'bah, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Apakah kalian rela kita ini bersenang-senang, kita berbahagia, sedangkan Bani Hashim dan Bani Muttalib susah makanan dan susah pakaian? Demi Allah, aku tidak rela dengan kondisi tersebut. Demi Allah, aku tidak setuju dengan pemboikotan itu sejak awal. Kemudian Abu Jahal datang. Ketika Abu Jahal datang, dia berkata, sungguh engkau telah berbohong. Bukankah pemboikotan dan kesepakatan ini sudah disepakati sebelumnya, sudah tertulis dalam kertas, kata Abu Jahal. Kata orang itu, tidak, sejak awal saya tidak setuju dengan perjanjian ini. Kemudian yang lain pun berkata, saya juga tidak setuju. Yang lain juga berkata, saya tidak setuju. Abu Jahal berkata, sungguh kalian semuanya pembohong, kata Abu Jahal. Nah, di tengah perdebatan itu Bapak Ibu, datanglah Abu Thalib, paman Nabi, ya, yang memang dikasih tahu oleh Nabi sebelumnya bahwa papan perjanjian itu telah rusak dimakan oleh rayap, kecuali yang bertuliskan nama Allah, ya. Kata Nabi disampaikan demikian kepada Abu Thalib. Maka Abu Thalib datang kepada mereka di tengah perdebatan mereka. Kata Abu Thalib, begini saja, saya buat tantangan untuk kalian, kata Abu Thalib. Karena mereka tidak tahu bahwa papan itu sudah dimakan oleh rayap, tulisannya sudah dimakan oleh rayap, ya, kecuali yang bertuliskan nama Allah. Kata Abu Thalib begini, kalau
Muhammad itu pembohong, maka Muhammad akan saya serahkan kepada kalian. Tapi kalau kalian Abu Jahal dan pengikutnya ya yang berbohong, maka perjanjian itu harus dibatalkan. Begini kata Abu Talib, sungguh atas berita dari Allah yang disampaikan kepada Muhammad, perjanjian itu telah rusak tulisannya, dimakan oleh rayap, kecuali yang bertuliskan nama Allah. Kata Abu Jahal, tidak mungkin itu, tidak mungkin. Selama ini kami meletakkan tulisan syair di atas Ka'bah, tidak pernah dimakan oleh rayap. Tidak mungkin, kata Abu Jahal. Silahkan cek, kata Abu Talib, kalau memang Muhammad itu bohong, aku akan serahkan Muhammad kepada kalian. Tapi kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Muhammad, maka perjanjian itu harus dibatalkan dan harus dirusak, kata Abu Talib. Baiklah, kata Abu Jahal. Maka ada seorang di antara mereka mengambil papan perjanjian itu. Ternyata benar, Bapak Ibu, ya. Tulisan isi perjanjian itu dimakan oleh rayap, kecuali tulisan kalimat Allah. Karena orang Arab jahiliyah itu masih percaya Allah, masih percaya Allah. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi yang bertuliskan nama Allah itu tidak dimakan oleh rayap. Akhirnya semua orang-orang menyaksikan. Dan karena kejadian itu, Bapak Ibu, banyak orang kafir Mekah yang masuk Islam. Ya. Nah, sudah batallah pemboikotan itu, sehingga kaum muslimin bisa transaksi dengan orang Mekah kembali, kemudian bisa berjual beli dengan mereka, bisa menikah dengan mereka, kemudian bisa bergaul dengan mereka seperti biasa. Ya. Setelah 3 tahun lamanya mereka mengalami kesulitan. Ya. Sekarang kita ambil ibrah sirah pemboikotan terhadap kaum muslimin. Sebenarnya Allah itu berkuasa menolong kaum muslimin sejak awal pemboikotan. Tapi sengaja Allah biarkan, ya. Bukan berarti Allah tidak melihat kesulitan, kesusahan kaum muslimin, ya. Allah melihat, Allah Maha melihat, dan Allah kuasa untuk menolong kaum muslimin sejak awal. Tapi begitulah cara Allah menguji kesabaran Nabi, kaum muslimin, sehingga mereka semakin kuat dan lebih tangguh. Allah kasih waktu 3 tahun, Bapak Ibu, untuk menguji kesabaran mereka dan menguji ketangguhan mereka. Ternyata kaum muslimin tetap sabar. Tidak ada di antara mereka yang kemudian murtad, tidak ada. Hadir. Justru mereka lebih bersemangat untuk dakwah ketika di musim haji, ya. Kemudian yang kedua, setiap muslim harus selalu menanamkan kepercayaan yang utuh kepada Allah, bahwa pertolongan Allah pasti datang jika sifat-sifat kelayakan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu telah terpenuhi, ya. Apabila seseorang itu memang layak untuk mendapatkan pertolongan Allah karena dia orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu harus yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang dalam waktu cepat maupun dalam waktu lambat. Hadirin, harus punya keyakinan. Jadi kita sebagai orang beriman harus punya keyakinan bahwa Allah akan menolong kita selama kita menolong agama Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum. Wahai orang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Yang berjanji ini adalah Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tidak ada orang kekurangan ketika dia menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada kecelakaan bagi orang yang tidak mau menolong agama Allah. Kemudian yang ketiga, kuatnya tekanan terhadap kaum muslimin merupakan tanda dekatnya kemenangan. Semakin kuat tekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada kaum muslimin, itu kata Imam Al-Buti, itu sebagai isyarat, sebagai tanda bahwa kemenangan akan segera tiba kepada kaum muslimin. Ternyata benar, Bapak Ibu.
di tahun 10 kenabian, ya, pemboikotan itu dibatalkan, lalu kemudian 3 tahun setelahnya, ya 3 tahun setelahnya kaum muslimin hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah itulah kaum muslimin berjaya sehingga mereka bisa mengalahkan orang kafir Mekah di dalam perang Badar, ya. Jadi kalau panjenengan sudah di puncak kesabaran, nah biasanya pertolongan Allah itu akan segera tiba, ya. Kemudian yang keempat, semakin ditekan, maka Allah semakin menampakkan peristiwa dahsyat yang membuat orang pada awalnya benci menjadi cinta. Lihatlah bagaimana beberapa tokoh kafir Mekah masuk Islam setelah surat perjanjian boikot itu dimakan rayap, kecuali kalimat yang menyebutkan nama Allah. Semakin ditekan, semakin dibenci, Allah akan datangkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan sehingga orang yang membenci itu berubah menjadi cinta, lalu mereka masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, Allah terkadang menolong agama ini melalui orang-orang yang fajir, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Hisham bin Amr. Hisham bin Amr itu beriman tidak kepada Nabi? Tidak beriman. Tapi Allah gerakkan hatinya untuk menolong kaum muslimin. Allah gerakkan hatinya untuk menolong Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ya. Jadi terkadang agama ini ditolong oleh Allah melalui tangannya orang-orang fajir, ya. Agama ini kuat, terkadang Allah tolong melalui orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ketika kaum muslimin, ya, tenang, senyap, ya, kekompakan mereka sudah mulai terburai, biasanya Allah akan datangkan peristiwa yang membuat kaum muslimin itu harus bersatu, ya toh? Seperti yang tahun berapa itu, ya, ada seseorang mengatakan bahwa kalian telah dibohongi oleh Al-Maidah ayat 50. Dibohongi oleh Al-Maidah ayat 50. Siapa yang menggerakkan lisan dia untuk berkata demikian itu? Siapa? Allah. Sehingga karena ucapan itulah kaum muslimin Indonesia bersatu, hadirin, ya. Mereka berkumpul di suatu tempat untuk menuntut keadilan agar yang mengucapkan itu dipenjara. Jadi kadang umat ini ditolong oleh Allah dengan apa? Melalui tangannya orang-orang yang fajir, ya. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, wa inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajul al-fajir. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah terkadang menolong agama ini melalui tangannya orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebatilan tidak akan dapat mengalahkan kebenaran. Sekalipun dalam jangka waktu yang cukup lama, kebatilan akan hancur, kebenaran akan tegak. Sebab waktulah yang akan membuktikan kebenaran yang benar dan kepalsuan yang batil. Sampai kapanpun keburukan itu tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Kebatilan tidak akan pernah mengalahkan yang hak. Kebatilan pada masanya akan hancur, pada masanya akan rusak dan berganti dengan kebatilan yang lain. Sedangkan kebenaran akan selalu tegak, hadirin, ya. Sesuatu yang sia-sia itu, Bapak Ibu, akan hilang dimakan oleh masa, ya toh. Tapi sesuatu yang bernilai itu akan tetap bertahan. Tidak usah jauh-jauh lah. Kita tidak usah bicara masalah syariat, ya. Kita bicara masalah lagu, masalah nyanyian. Coba perhatikan, nyanyian yang tidak ada nilainya hilang tidak dimakan masa? Hilang. Kan dari setiap tahun itu kan ada nyanyi yang top terus kan? Ada nyanyi yang top, ya. Tahun kemarin nyanyian top itu kalau nyanyian yang Islami, ya,
Seperti apa itu? Yang 2 tahun lalu itu, Aisyah istri Rasulullah itu ngetop banget Pak. Sampai trending di YouTube itu beberapa hari itu, trending di YouTube ya. Tapi sekarang mana? Hilang dimakan masa. Ya. Hilang dimakan waktu hadirin. Tapi nyanyian yang ada nilainya itu akan terus dilantunkan. Contohnya apa? Indonesia Raya. Ya. Itu nyanyian karena ada nilainya di situ, ada semangatnya, ya, ada rohnya, maka nyanyian itu tetap tegak, ya, tetap dilantunkan. Demikian pula dengan kebaikan, ya, sesuatu yang baik, yang hak itu akan tetap tegak. Tapi sesuatu yang batil, yang buruk akan hilang pada masanya, ya. Jadi kebatilan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan, ya. Kemudian kebatilan harus dihadapi dengan argumentasi dan bukti. Tidak boleh menyikapi siksa dengan siksa, makian dengan maki, pemboikotan dengan boikot. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya. Walaupun kafir Makkah itu pernah menyiksa Nabi dan kaum muslimin, tapi ketika Nabi dan kaum muslimin berjaya, Nabi tidak pernah menyiksa mereka. Nabi tidak pernah kemudian memaki mereka. Nabi tidak pernah memboikot mereka, ya. Jadi sebenarnya boikot yang sekarang dilakukan oleh umat Islam itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, ya. Karena keburukan, cacian itu jangan dilawan dengan keburukan, jangan dilawan dengan cacian, tapi lawanlah dengan argumentasi, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW tidak hanya memberikan keteladanan dalam waktu senang saja, tetapi beliau pun memberikan keteladanan dalam kondisi suka maupun duka, agar kita mampu meneladani beliau pada saat menghadapi kesulitan. Kalau panjenengan mengemban tugas dakwah lalu menemukan kesulitan, ya, dihadang, dicaci, diancam untuk dibunuh, bacalah kisah Nabi, bagaimana dakwah Nabi itu mendapati kesulitan demi kesulitan, bahkan ancaman pembunuhan dari kafir Mekah, ya. Jadi Nabi itu mencontohkan kepada kita tidak hanya dalam waktu yang senang saja, bukan hanya ketika kemenangan saja yang dicontohkan oleh Nabi, tapi kesulitan-kesulitan itu juga dicontohkan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.